Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Bu Hikmah di pelajaran literasi baca tulis bahasa Indonesia tentang menguraikan isi pesan moral dalam suatu cerita. Sebelum Bu Hikmah membacakan sebuah cerita, Bu Hikmah akan memberitahu dulu nih ke kalian apa sih pengertian dongeng. Nah, pengertian dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi. Nah, ternyata dongeng itu mempunyai fungsi loh anak-anak. Fungsi dongeng itu untuk hiburan. Jadi setiap cerita dongeng itu pasti berisi tentang pesan moral atau amanat yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah anak-anak, ternyata bentuk pesan dan amanat dalam dongeng itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tersurat. Apa itu tersurat? Tersurat adalah amanat atau pesan dongeng yang tertulis langsung di dalam ceritanya. Dan kedua yaitu adalah tersirat. Tersirat itu adalah pesan atau amanat tidak tertulis langsung di dalam cerita dongeng. Biasanya kita harus mencari dulu nih atau menyimpulkan sendiri pesan di dalam dongengnya tersebut. Anak-anak, ada beberapa cara untuk menemukan pesan dalam dongeng. Yang pertama, kita harus membaca seluruh isi cerita dongeng tersebut dengan cara seksama. Yang kedua, cari isi pokoknya atau inti dari cerita setiap paragraf. Yang ketiga, pahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf. Yang keempat, baru deh kalian simpulkan inti cerita menjadi sebuah amanat atau pesan moral dalam sebuah cerita dongeng tersebut. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara mencari pesan atau amanat dalam sebuah cerita dongeng, yuk sama-sama kita simak bareng-bareng kisah tentang kisah semut dan merpati. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai sangat menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dengan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut tersebut. Akhirnya semut pun merayap naik ke atas daun tersebut. Akhirnya semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat pemburu burung yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut pun menyadari bahaya yang membayangi burung merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terjatuh. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan rantingnya. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, tadi kita sudah melihat tuh ceritanya tentang semut dan merpati. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Mari dilihat. Tadi pertanyaan untuk kalian.
Oke, Bu Hikmah pamit undur diri. Kurang lebihnya Bu Hikmah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.